Pak Putu yang saya hormati, saya sangat senang pada siang hari ini untuk memberikan suatu informasi penting tentang pembelaan terhadap masyarakat yang tertindas, pelayanan kantor BPN, kantor ATR BPN Gianyar, termasuk di sini aparat pendukung, yaitu aparat desa yang paling bawah sebagai anggota panitia pemeriksa tanah atau yang terkenal sekarang dengan program PTSL ini adalah panitia adjudikasi. Pernah nggak ada langkah mediasi yang dilakukan terhadap penggugat? Saya ceritakan bahwa kalau zaman kerajaan dulu hampir semua tanah Bali adalah di bawah kekuasaan raja-raja. Kalau itu mau dilestarikan lagi dengan gugatan ini seperti tadi, betapa kacunya dunia hukum. Selamat datang di Jarak Podcast. Siang hari ini saya bersama teman-teman saya dari Kabupaten Gianyar. Salah satunya adalah Bapak Wayan Toplo. Om Swastiastu, Pak Wayan. Apa kabar nih? Ya. Sebelum saya bicara, Pak, saya mau sapa dulu teman-teman se-Nusantara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu kita semua, Namaste. Semoga di tahun baru ini kita mendapatkan atmosfer baru, rezeki baru, peluang baru. Pak Wayan, ya tentunya saya ingin cerita dan bertanya nanti ada apa sih, karena Bapak hadir dengan artinya praktisi hukum Saudara Wayan Dobrak, Law Firm Bali Legal Solution. Ini pasti ada cerita yang memang mesti harus saya dengar. Sebelum ke beliau, saya tanya dulu kepada Pak Nyoman ya dan Pak Ketut ya. Pak Nyoman. Pak Nyoman Toplo. Pak Nyoman Toplo. Ya, tentunya ada apa sih kira-kira apa namanya cerita ini, tentu yang punya hak nanti beliau yang bercerita kan begitu. Tapi sekarang saya menanyakan sehat. Terus semuanya cucu-cucu sudah cucu ini? Sudah. Ya. Oke, begini, saya ke laptop ini kepada law firmnya, saya bertanya kepada Pak Wayan Dobrak, ya tentunya ini akan diceritakan. Aspirasi ini saya memang senang mendengar. Kalau saya dengar masyarakat Bali didiskreditkan, orang-orang yang nggak mampu, mungkin di lapangan saya senang ya mendengarkan. Siapa tahu saya bisa menyampaikan aspirasi ini kepada penegak hukum atau pemerintah ya, pemangku kebijakan di negeri yang kita cintai ini ya Pak Wayan. Pak Wayan Dobrak ya. Siap. Begini Pak Wayan, tentunya saya ingin dengar keluhan aspirasi yang saya dapatkan via WA maupun email ke meja redaksi. Pak Wayan punya cerita terkait dengan klien Pak Wayan Nyoman Toplo ya, Aryadi. Tentunya bisa nggak dijelaskan sedikit kronologisnya sampai di mana, dan sudah saya dengar ini udah cerita ingkrah dan lain-lainnya. Bagaimana sih kronologis kasus yang ada ya, beliau yang punya lahan sampai kita ketemu di sini tentunya. Silakan Pak Wayan. Terima kasih. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu. Ya. Pak Putu yang saya hormati, saya sangat senang pada siang hari ini untuk memberikan suatu informasi penting tentang pembelaan terhadap masyarakat yang tertindas. Jadi singkat ceritanya, saya pada tahun 2020 saya dikenalkan oleh Saudara Edi ke rumah saya, Pak Toplo Aryadi, untuk dibantu penyelesaian pensertifikatan tanah kurang lebih luasnya 1 hektar atas nama Pak Toplo Aryadi. Letak persisnya di Banjarbaung, Desa Sayang, Kecamatan Ubud. Singkat cerita,
bahwa Pak Toplu ini masuk program PTSL, program pemerintah yang begitu terkenal dari Presiden Jokowi untuk membantu masyarakat ekonomi lemah yang nggak mampu untuk mengurus sertifikat secara mandiri, diberikan bantuan supaya ATR BPN sebagai kementerian melayani masyarakat secara aktif. Baik, ya. Selanjutnya, dari 1 hektar itu terdiri dari 2 bidang tanah. 2 bidang tanah. Ya, 1 bidang tanah luasnya kurang lebih 45 are. Itu merupakan tanah pekarangan. Bukti hak ada, Pak? Bukti hak berupa SPPT PBB. SPPT PBB. Dibayar lah, Pak? Dibayar. Oh, baik. Dan SPPT PBB terbaru 2019 untuk tanah sawah yang sekarang sudah menjadi kebun. Oh, baik. Ya. Tahun 2019 mereka utur kedua bidang itu. Namun saya tidak tahu bahwa yang bisa diterbitkan sertifikat baru 1 bidang. Baru 1 bidang. Yang berupa tanah pekarangan beliau. Berupa di sana di dalam tanah pekarangan itu ada utama mandala. Baik. Berupa pura, keluarga dan lain sebagainya. Ada bangunan Bali, berupa balai Bali. Baik. Meten Bali, Meten Daja, Meten Dao, dan fasilitas Bentar, lainnya. tadi kan 2 SPPT, berarti muncul 1 alas hak sudah sertifikat gitu ya? Ya, saya cerita dulu Bapak. Baik ya. Jadi dengan ada PTSL 2019, yang dimasukkan pertama kali adalah yang pekarangan. Ini pekarangan PKD? Tidak, yang tidak PKD. Baik. Jadi merupakan klasifikasinya tanah hak milik adat. Hak milik adat. Dari perorangan. Ya. Nanti kalau PKD saya akan cerita sendiri. Baik, kebetulan saya mengetahui hal itu. Jadi tanah pekarangan itulah yang dimasukkan pertama oleh instansi ATR BPN Gianyar untuk diikutkan dalam PTSL. PTSL ya. Mungkin yang didaftar sama Pak Toplu, klien saya, dan ikut lama 2 orang, supir hukum. Untuk mendaftar PTSL adalah 2 bidang, tapi yang terbit hanya 1 bidang 2019. Berarti persyaratan semua sudah dipenuhi? Untuk yang pekarangan sudah. Satunya dipenuhi. lagi? Yang satu lagi, saya tidak tahu persis, yang jelas sudah dipenuhi sebenarnya, tapi tidak diregister. Masuk di 2019. Baik. Jadi untuk selanjutnya yang 65 are yang berupa kebun tadi saya masukkan baru tahun 2022. Program PTSL juga? Iya, betul. Baik. Jadi sebenarnya di daftarnya 2019, Bapak. Baik. Ya, cuman yang terregister hanya 1 bidang. Tanah pekarangan, SPPT 45 are, sudah itu setelah diukur menjadi 43 are. Kurang lebih. Sertifikatnya ada. Baik. Ya, telah terbit sertifikat. Maaf, ini kacamata saya tidak cocok ini. Terbit sertifikat. Sebenarnya di sini dibukukan 21 November 2019. Ya, berarti PTSL tahun 2019 ya. Dengan luas 40. Dengan luas hasil ukur 4.362 meter persegi. Ya. Berarti ada pengurangan dari SPPT. Ya. Pihak itu ke Alasa hanya
mungkin 1 arus sekian lah ya. Ya. Nah, terus selanjutnya kira-kira tahun 2020 ya bulan Maret dan April itu sebelumnya mereka mengajukan keberatan 2019. Yang mengajukan keberatan siapa? Itu atas nama Puri Sayan, ini penggugat. Oh, penggugat. Ya, ini ada di dalam putusan, saya tidak ingat persis siapa namanya. Ya, baik, artinya nanti kita baca itu ya. Ya. Dengan bukti hak Bapak tak tahu ya? Bukti hak hanya berupa peta blok. Peta blok. Dan SPPT kita tidak tahu letaknya di mana. 1 hektar. Ada bukti mereka, hak? Ya, peta blok dan 1 hektar. Oh, berarti yang keberatan tanah untuk 45 are. Oh, begitu. Baik, ini ceritanya sedikit menarik ya. Berarti beliau yang menggugat tanah itu sehingga sekarang udah selesai, ini udah kabul kan? Cokodo Gede Arjano dan Cokodo Bagus Ari Santiko, ya, Puri Sayan. Saya tidak nyebutin inisial lah. Ya. Artinya ini sudah selesai. Yang satu sudah sertifikat, selesai. Yang 43, sekian. Ya, sudah selesai membuat sertifikat ini. Baik, berarti kan ini sudah mengikatlah keputusannya ya. Apakah beliau melakukan langkah hukum lagi, PK lagi? Jangankan PK, banding aja tidak dia. Oh, berarti tingkat pertama selesai. Baik. Nah, terus kan ada 2 bukti hak pipil, 2 pipil atas nama Pak Nyoman Toblo ya Ariandi, dan satunya lagi kalau ini pipilnya atas nama orang tuanya. Oh, orang tuanya Bapak kakek ya. Ya, kakek. Terus yang satu yang tanah berupa kebun sudah diverifikasi atas nama mereka berdua, I Nyoman Lamo dan I Ketut Toplo, terbit 2019. Baik. Sebentar dulu, Pak Nyoman Lamo ya. Banyak kakak beliau. Kakak ya. Ya. Baik. Begini, Pak Wayan, sampai perjalanan ini sekarang apa yang Pak Wayan mau sampaikan kepada pemerintah khususnya, karena ini kan publik pasti tahu ini, karena sampai ingkrah hal-hal ini, pemerintah kan punya program sangat bagus sekali Pak, pro rakyat. PTSL itu kan membantu masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai biaya. Betul. Dibantu dengan program ya, APBN pasti dibantu dan dibiayai. Nah, namanya program pemerintah, ada yang pro, ada yang tidak, apalagi ada masalah seperti ini. Dan saya lihat program-program PTSL yang bermasalah ini sudah lebih dari 1. Baik, ada di Singaraja, ada di seluruh, mungkin di Bali ini ada di seluruh tempat. Apa yang Bapak Wayan sampaikan, apa yang Bapak mau sampaikan ke publik terkait dengan masalah-masalah ini dan mungkin penegak hukum, karena ini kan rawan sekali Pak, apalagi tanah adat, tanah BKD, tanah masih garapan yang ada kaitan dengan tanah pemerintah. Ya, ini mesti harus transparan pemerintah. Bila mana ada yang didiskreditkan seperti ya umpamanya Pak Nyoman, apa yang mesti harus dilakukan oleh pemerintah, BPN dan masyarakat. Karena banyak sekali masyarakat mau melangkah tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya, kemana arahnya. Nah, petunjuk-petunjuk ini kan BPN sudah punya aplikasi sekarang, Sentuh Tanahku dan lain-lainnya. Gampang sekali, ada nama, nomor sertifikat, dia tahu ini warna apa, untuk apa. Kan sudah jelas sekali pemerintah punya program. Menurut Pak Wayan sekarang, apa yang mesti harus disampaikan kepada pemerintah, kepada masyarakat, supaya tidak terjadi seperti ini lagi? Karena ini kan biaya pengadilan dan lain-lainnya, tentu ini butuh biaya. Kalau enggak biaya lain-lain, mungkin transportasi, makan, kan juga waktu Pak. Hampir sudah 3 tahun. Ya Pak Wayan, apa yang Pak Wayan mau sampaikan ke publik? Mungkin yang paling penting saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pelayanan kantor BPN, kantor ATR BPN Gianyar, termasuk di sini aparat pendukung, yaitu aparat desa yang paling bawah. Sebagai anggota panitia pemeriksa tanah, atau yang terkenal sekarang dengan program PTSL ini adalah panitia adjudikasi. Adjudikasi artinya
perlengkapan administrasi semuanya ada jadi, di sana ya. Dengan hambatan-hambatan yang dialami klien saya sehingga sampai masuk pengadilan ini, saya boleh cerita sedikit. Baik, silakan. Bahwa setelah sertifikat terbit, dibukukan istilahnya, terus ada gugatan, tentu pengeluaran sertifikat tertunda, di mana para pihaknya BPN turut tergugat satunya Pak Nyoman Lamo, tergugat duanya adalah Pak Nyoman Toplo Aryadi. Sehingga BPN perlu menunggu putusan pengadilan untuk mengeluarkan sertifikat. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa Puri Sayan sebagai penggugat telah mendalilkan bahwa semua tanah-tanah yang diajukan sertifikat oleh Pak Toplo itu yang utama adalah pekarangannya adalah milik warisan dari Puri Sayan. Itu dalil gugatannya. Baik, ya dengan alasan bahwa beliau mempunyai SPPT PBB terbaru mungkin 2019 atau 20 dan peta blok PBB yang tidak ada tanda tangannya. Baik, berarti ada bukti hak lah beliau miliki ya, sehingga beliau menggugat lah gitu ya. Dia penggugat itu apakah dia sendiri yang bikin atau melalui orang-orang tertentu, sehingga kepentingan klien dari 2019 sampai kita berbicara saat ini sangat amat dirugikan. Baik, apakah ada langkah-langkah mediasi? Karena ini kan kita mengutamakan mediasi. Pernah nggak ada langkah mediasi yang dilakukan terhadap penggugat? Ada upaya mediasi, tapi pinginnya dari penggugat setengah dari milik Pak Toplo harus dimiliki oleh Puri. Baik, ya. Jadi Pak Toplo sebagai pemilik tanah yang sudah mereka ratusan tahun. Baik. Saya bilang ratusan tahun karena Pak Toplo dan leluhurnya tinggal di sana pada zaman sudah kerajaan Bali sebelum Belanda masuk. Baik, ya, ini ada domainnya, ada ruangnya ya, yaitu pengadilan tentunya ini. Mari kita menunggu hasil dari pengadilan. Kalau ada memang langkah hukum lagi, kalau memang sudah ingkrah, nah silakan Bapak sebagai lawyernya memohon untuk eksekusi kan begitu. Saya lanjutkan dulu Pak. Baik. Ya. Dan adanya gugatan itu, saya ditunjuk sebagai penasihat hukum mendampingi Pak Toplo dan Pak Lamo di sidang pengadilan perdata di Pengadilan Negeri Gianyar. Baik. Bersidang hampir 1 tahun hingga terjadilah putusan pengadilan. Jadi ruang mediasi sudah tertutup sehingga ditempuhlah sidang pengadilan, sidang perdata di pengadilan juga. Bapak mungkin sudah tahu di bahwa di sana diberikan ruang untuk mediasi, tidak terdapat mediasi. Terjadilah gugat menggugat dengan segala pembuktian dan saksi-saksi hingga terjadilah putusan pengadilan nomor 2 PDT G garis miring 2021 garis PN Gianyar. Ya, tentunya pengadilan ini negara kan sudah hadir, memberikan negara sudah ruang, dan dinyatakan dalam putusan ini gugatan tidak diterima. Baik. Karena dalam pemeriksaan lapangan sidang di tempat beliau tidak bisa menunjuk objek mana SPPT yang 1 hektar, bahkan menunjuk tanah orang lain. Baik. Ya inilah sidang kami di pengadilan. Lanjut Pak. Dengan ada putusan sebenarnya permasalahan sudah dianggap selesai secara hukum. Baik. Mestinya berlanjut proses penerbitan sertifikat untuk lahan tanah
perkebunannya Pak Toplo yang berupa dulu sawah, sekarang kebun jeruk. Mestinya tidak lagi ada halangan. Namun kantor BPN masih menunda penerbitan sertifikat dengan alasan kepala desa mencabut sporadik dari yang bersangkutan. Jadi kepala desa Sayan atas nama Imadi Andika Eskom menyatakan bahwa dia mencabut semua tanda tangan sporadik tanah milik atas nama Inyoman Lamo dan Inyoman Toplo Aryadi. Tanggalnya terbaru adalah Gianyar 3 Oktober 2022 setelah putusan pengadilan. Sudah ada sertifikat. Ini kan terbit 2019 Bapak. Diserahkan 2002 setelah ada putusan. Sekarang terbit surat pernyataan secara perorangan ini mengatasnamakan kepala desa saya tanpa kop bahwa berdasarkan laporan dari pengacara dan Puri Sayan, maka dengan ini saya menyatakan mencabut penandatanganan berkas di penguasaan fisik sporadik. Baik, kalau itu kan hak setiap orang ya. Kalaupun beliau mencabut, hak setiap orang. Tetapi proses hukum ini kan sudah berjalan. Ya, silahkan Bapak Wayan memperjuangkan. Nah, tentunya BPN juga mesti harus di tengah-tengah karena BPN tugasnya kan mencatat. Ya. Betul. Tidak boleh ikut campur. Ya, kalau pengadilan sudah menyampaikan ini sudah ada apa namanya putusannya, ya silahkan. Kalau hal-hal yang lain itu silahkan Pak Wayan selaku law-nya, ya, pengacaranya Pak Nyoman, ya menurut saya di tengah-tengah ini silahkan ada ruangnya untuk mencari keadilan supaya diterbitkan sertifikatnya, dan mereka pun juga pasti ada dalil-dalil ya. Mungkin ini ada dalil-dalil yang memang dianggap ada kebenaran kan begitu sehingga dicabut. Nah, beliau mencabut ini pasti ada alasannya. Tentunya nanti di saat Pak Wayan membela ya pasti ada jawabannya, dan jawabannya itu ini tanpa kop pasti ada juga bagaimana. Apakah ini mesti harus seperti apa? Ya ada ruangnya, ada tempatnya. Ya tentu mencari keadilan itu sudah disiapkan oleh negara supaya semuanya adil gitu ya. Nah kalau umpamanya tidak benar ya silakan Bapak melangkah seperti apa, melaporkan dan lain-lainnya. Itu Pak Wayan diberikan kuasa oleh Pak Nyoman untuk melakukan langkah-langkah ya bila mana dianggap melanggar atau ada diduga nanti apakah administrasinya kok ada begini dan begitu, silahkan Pak Wayan, karena Pak Nyoman sudah memberikan ya kuasa kepada Pak Wayan. Ini kan dua langkah lagi ya. Dua langkah lagi mungkin Bapak tidak setuju ya. Kenapa tidak muncul sertifikat? Nah, ini Bapak langkahnya seperti apa sekarang? Kan begitu. Pak Wayan silahkan lakukan proses hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kira-kira begitu Pak, menurut saya ya. Itu ya. Silahkan itu Bapak mau laporkan, mau seperti apa, itu hak-hak Bapak. Dan tentunya ada kuasa dari Pak Nyoman lagi ya untuk melakukan langkah hukum. Jadi saya lanjutkan Pak Putu, saya izin. Ya. Dengan adanya surat ini saya dapat kira-kira seminggu sebelum Hari Raya Galungan atau 3 hari sebelum Hari Raya Galungan diinformasikan bahwa sertifikat kebunnya Pak Toplo belum bisa diproses karena ada keberatan ini. Nah, padahal keberadaan ini hanya untuk tanah pekarangan ini, Bapak. Bapak sudah menyurati BPN belum? Belum. Ini kan baru saja hari raya apa semua. Saya kebetulan saya kenal baik dengan BPN, junior saya. Mereka welcome. Saya masih ya, artinya akan setelah hari raya ini akan bicara. Tapi menyangkut surat pernyataan ini, akibat hukumnya seperti tadi Pak Putu jelaskan bahwa akan saya menempuh jalur-jalur
Dan jalur tadi saya sebenarnya mau mediasi atau mempertanyakan apa dasar mengeluarkan surat pernyataan secara sepihak, testimoni de audito namanya. Ya, artinya Bapak punya hak di situ secara eksplisit. Pak Wayan lakukan itu saya lakukan dengan koridor hukum yang administratifnya benar, surati kepala desa, surati BPN-nya, ada apa, karena habis Galungan Kuningan mungkin habis Kuningan lah ya, kalau bisa dimediasi sama-sama Semeton Bali kenapa tidak dimediasi? Pak Putu, seperti saya jelaskan tadi, proses mediasi sudah lewat. Artinya karena dia menghai hak orang, hak orang. Kalau boleh saya ceritakan bahwa kalau zaman kerajaan dulu hampir semua tanah Bali adalah di bawah kekuasaan raja-raja. Kalau itu mau dilestarikan lagi dengan gugatan ini seperti tadi, betapa kacunya dunia hukum. Baik, karena undang-undang kan sudah sekarang berubah, ada KUHP sudah. Rujukannya itu aja, karena Bapak sebagai pengacara sebagai pelaksana, kita ini pelaksana undang-undang, ikuti saja aturan yang ada. Saya akan ikuti aturan. Nanti negara itu seperti apa, tapi saya kan sebagai warga di Ubud kalau bisa dimediasi melalui jalan apa kayak gitu, artinya selunglung sebayan take, supaya antara Panyak sama Puri, karena kita tidak bisa luput dari benang merah histori daripada Puri, Panyak dan lain-lainnya itu. Saya melihat kalau sudah mediasi tidak ada, ini langkah yang yang Pak Wayan lakukan untuk Pak Nyoman, silahkan kan begitu, di ruang yang tepat, di tempat yang tepat, jangan melakukan artinya hal-hal yang aneh-aneh dan melanggar hukum, supaya kita tetap kode etiknya itu beracara yang sopan, membela klien yang humanis, senyum, tidak ada koridor. Kira-kira seperti itu Pak Nyoman Pak Tut, ada yang mau dibicarakan lagi? Sudah diserahkan semuanya atas nama keluarga, menyerahkan kepada Pak Wayan. Tentunya langkah-langkah apa yang Pak Wayan lakukan lagi mungkin dekat setelah Kuningan, yaitu pertama mungkin langkah hukum itu? Pertama saya akan pendekatan secara kekeluargaan itu kepada terutama instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikat. Tapi untuk Pak Kepala Desa, karena di dalam suratnya ini yang penuh dengan mohon maaf Pak Putu, ini semestinya kalau beliau mau mengeluarkan surat ini, mestinya bertanya, kan warganya beliau sendiri. Ya, baik. Saya tidak bisa masuk ke domain itu. Mungkin namanya setiap pemimpin memiliki regulasi kebijakan, punya seni memimpinnya sendiri-sendiri, gaya-gaya sendiri tadi Bapak Wayan bilang warganya, kenapa nggak panggil warganya, ditanya ini ada apa, ini kenapa ini sudah ada putusan seperti apa, sudah mediasi, ini sudah berulang-ulang mediasi Pak Putu. Jadi langkahnya hukum sudah dicapai, ditempuh dan sudah putusan. Yang putusan ini menurut saya sebagai praktisi hukum adalah sama kekuatannya seperti undang-undang. Harus siapapun harus taat. Kecuali ada putusan lain yang lebih tinggi dari putusan ini. Harapan Pak Wayan itu harapan saya. Oke, demikianlah bincang-bincang saya bersama Bapak Wayan. Pak Nyoman, Pak Ketut, ini lengkap, ini saya Putu mudah-mudahan ini mendapatkan solusi yang baik untuk mendapatkan keadilan. Tentunya penggugat juga mesti harus legowo bila mana ditolak. Terus Bapak juga, ini kan masih ada ruang-ruang lagi, ada tempatnya lagi, ini masih ada beberapa langkah lagi untuk
Bapak mencari keadilan, penggugat juga mencari keadilan. Kalau sudah negara memutuskan nanti, ya siapa yang berhak, silakan. Mohon yang kalah menerima, yang menang juga jangan terlalu gembira karena ini adalah tanah, dari tanah oleh tanah. Karena itu sangat riskan sekali. Mudah-mudahan saya bersama tim Jarak Podcast, bila mana ada tutur saya yang salah, saya minta maaf. Diakhiri dengan Agung Brahmasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jarak Podcast berikutnya.